Nah, yang kedua, kita membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Belajar mengenai pertumbuhan ekonomi, kita juga akan lebih mengenal perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dari zaman dahulu hingga sekarang. Loh, kenapa gitu loh? Karena hal ini berkaitan mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masih ingat kan mengenai indikator pertumbuhan ekonomi itu apa? Iya, jawabannya adalah produk domestik bruto. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi warga negara itu akan berpengaruh pada PDB suatu negara. Bagaimana tidak? Coba kita pikir nih ya. Jika warga negara suatu bangsa mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang baik, maka otomatis jumlah pendapatan per kapitanya juga akan naik. Nah, pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata suatu negara. Nah, kemudian PDB anak naik sehingga akan mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kalian itu kan pelajar generasi masa depan bangsa. Nah, menurut kalian nih, kegiatan apa aja yang bisa dilakukan oleh pelajar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa? Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu, teori pertumbuhan ekonomi juga mengalami perkembangan. Sebelum jauh pada pembahasan mengenai teori pertumbuhan ekonomi ya, maka saya perlu menguraikan nih mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi teori pertumbuhan ekonomi itu adalah teori yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Nah, pembahasan kali ini akan ditinjau dari dua sudut nih. Yang pertama, membahas pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap tertentu atau secara historis. Nah, yang kedua itu membahas mengenai pertumbuhan ekonomi berdasarkan penyebab-penyebabnya atau secara analitis. Nah, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan struktur sebagai